أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhawati wa ayyatuhal ummahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji yang dijelaskan dalam hadis yang sahih, malaikat senantiasa mengelilingi majlis ini memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang berada di majlis ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyiramkan rahmatnya dan memberikan ilham kepada kita semua berupa ketenangan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia tersebut kepada kita semua sebagaimana di dalam hadis yang sahih tersebut. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena orang yang beriman itu merasa nyaman ketika berada di masjid. Beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik dia tidak tenang berada di masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'mini fil masjid kamathalil hitani fil bahr." Perumpamaan seorang mukmin di dalam masjid seperti halnya ikan yang berada di lautan. Wa mathalul munafiqi fil masjid kamathalil hitani fil bar. Ya. Perumpamaan orang-orang munafik di dalam masjid seperti halnya ikan yang berada di daratan. Ya. Orang mukmin senang dia di dalam masjid, tenang, apalagi ada kajian, itu merasa tenang karena itu janji Rasulullah SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ya, jadi dia akan merasa tenang, merasa bahagia ketika berada di masjid seperti halnya ikan yang berada di lautan. Sebaliknya orang-orang munafik kalau di masjid dia tidak akan nyaman, cepat pengen keluar. Ya. Enggak tenang dia. Sebaliknya orang beriman itu akan merasa nyaman, merasa tenang ketika berada di dalam masjid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu masih ada hadis satu yang berkaitan dengan Al-Ansar. Ya. Al-Ansar, sahabat-sahabat Ansar. Orang yang beriman itu mencintai Al-Ansar. Mencintai Ansar, tidak memilah-milih, tidak membeda-bedakan antara
Ansor dan Muhajirin. Seperti itu. Tidak dipilah-pilih. Sebagaimana layaknya orang-orang munafik. Orang-orang munafik membeda-bedakan, oh ini sahabat yang patut dicintai, ini sahabat yang tidak patut untuk dicintai, dan seterusnya. Maka dia itulah tanda-tanda daripada orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Ya, tanda orang yang beriman yaitu mencintai orang-orang Ansar, dan tanda orang-orang nifaq, orang-orang munafik yaitu membenci atau tidak suka dengan Ansar. Dan ini sebagaimana pada pertemuan kita yang lalu jelaskan, ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilihat bahwasannya umatnya nanti ada yang membeda-bedakan sahabat. Ya, seperti halnya orang-orang ya yang membenci sahabat, orang-orang Rafidhah dan yang lainnya. Ya, mereka sangat memilah-milih sahabat. Dipilih sahabatnya. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, jadi mukjizat Rasulullah SAW udah tahu bahwasannya nanti sahabatnya ya umat Muhammad itu ada yang tidak suka dengan sahabat. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Al-Barra. Dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar, bab Hubbul Ansar. Dari Al-Barra meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang mencintai orang-orang Ansar melainkan orang yang beriman. Tidak ada yang mencintai Ansar kecuali orang yang beriman. Ya. Orang yang mencintai Ansar berarti dia orang yang beriman. Ya. Orang yang mencintai Ansar berarti dia orang yang beriman. Kenapa? Karena Ansar itu dicintai oleh Allah. Makanya kalau dicintai Allah, kita harus mencintainya. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membencinya. Dicintai oleh yang menciptakan makhluk dan yang menciptakan cinta. Ya. Kemudian kita membencinya, maka itu berarti berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta, maka akan dipanggil itu malaikat. Ketika Allah subhanahu idza habballahu ahadan, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di muka bumi ini, Allah memanggil malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wahai malaikat, hai Jibril, beritahukan kepada makhluk yang ada di langit, ya, bahwasanya aku mencintai fulan, termasuk mencintai Ansar. Ya. Aku mencintai Ansar. Ya. Kalau sudah mencintai Ansar, maka malaikat pun akan menyampaikan kepada makhluk yang ada di seluruh ya langit tersebut, dan ketika malaikat mencintai, maka manusia akan mencintai semuanya. Orang-orang yang beriman akan mencintainya. Kalau dia tidak mencintai, berarti dia itu adalah orang-orang munafik. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya
sudah tutup hatinya orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, marad, ada penyakit. Ya, penyakitnya itu ada di dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada, Allah akan menambah penyakitnya itu terus, makin terus, ya, kenifakan itu. Falahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, bagi mereka azab yang sangat pedih, ya, alim, azab yang sangat pedih, bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Ya, jadi orang yang beriman berarti mencintai Ansor. Apapun mereka itu kesalahannya, ya, apalagi kesalahannya dalam urusan ijtihad. Contohnya perang dulu membantu Aisyah atau bersama dengan Ali. Siapapun mereka, mereka itu berijtihad dan mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah meridhoi mereka, sudah dicap di dalam Al-Qur'an. Ya, sudah dicap di dalam Al-Qur'an. Kemudian sudah dijelaskan Allah ridha mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ya, adapun kesalahan mereka itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memaafkannya karena mereka ijtihad. Ya. Kalau ada yang membenci Muawiyah itu sebagian kaum muslimin. Ya. Membenci Muawiyah atau membenci sahabat-sahabat yang lainnya. Abdurrahman bin Auf misalnya. Contohnya, maka ketahuilah bahwasannya, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Orang yang beriman itu mencintai sahabat semuanya, ya, dan mereka itu adalah udul, adil, karena mereka itu adalah generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang setelahnya, ya, mereka mendapat pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin, ya, dan hadis itu wahyu, hikmah. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian, ya, itu tidak benar, gitu ya. Gak mungkin, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu, ya. Adakah orang-orang yang membenci Muawiyah dari kalangan kaum muslimin? Ada. Adakah yang membenci Ali di kalangan kaum muslimin? Ada. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ali itu sampai sekarang masih ada. Pemikiran-pemikiran mereka ada dari kalangan Khawarij. Ya, menyalahkan Ali. Satunya lagi berlebih-lebihan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Maka, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menjadikan semuanya itu adalah wasata. Wa ja'alnakum ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak pula merendahkan, baina ifrat wa tafrid. Ya. Dan tidak ada yang membenci orang-orang Ansor, sahabat Ansor, kecuali orang munafik. Nah, terus kemudian faman ahabbahumullah wa man abghadahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, mencintai Ansor, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang membenci Ansor, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membencinya atau murka kepadanya. Ada beberapa faedah yang penting bisa diambil dari hadis ini. Ya. Tanda orang yang beriman, yang pertama, ya,
tanda orang yang beriman adalah mencintai sahabat Ansar. Kemudian faedah yang kedua, mencintai sahabat Ansar merupakan kesempurnaan iman. Mencintai sahabat Ansar merupakan kesempurnaan iman, bisa menghilangkan iman ketika mengkafirkan para sahabat. Bisa menghilangkan iman ketika mengkafirkan sahabat Ansar. Faedah berikutnya, sahabat Ansar merupakan sahabat yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. Tadi ya hadisnya apa? Khairul quruni, sahabat Ansar termasuk qurun mufaddalah, generasi terbaik, yaitu bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan Ansar sebagaimana namanya itu pembela Rasulullah SAW. Ya, namanya Ansar itu pembela. Ya, bukan malah bubarkan pengajian seumpama. Ya, Ansar harus membela Rasulullah SAW. Itu Ansar namanya. Apalagi membela sunnah Rasulullah SAW. Ansar. Ya. Jadi apa tadi? Sahabat Ansar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudian merupakan kesempurnaan iman seseorang, yaitu apa? Mencintai sahabat Ansar. Faedah berikutnya, siapa saja yang mencintai sahabat Ansar, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti termasuk ini cara mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin faedah terakhir, cara atau metode yang jitu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, yaitu mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah. Ya, mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa saja? Dalam hadis. Ya. Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis. Sahabat, kemudian orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah secara khusus, yang dicintai oleh Allah SWT di sini muhajirin dan ansar. Kemudian yang ini Zaid. Barang siapa Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman mencintai Umar yang khusus. Uthman, termasuk khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang membenci Ansar. Murkanya ini selama-lamanya atau tidak selama-lamanya. Ada takarannya. Murka Allah Subhanahu wa taala ini ada takarannya. Murka Allah ini ketika yang bisa mengeluarkan dari Islam,
Ya, ketika dia itu mengkafirkan sahabat Ansar, walaupun satu orang dari kalangan Ansar, ya, mengkafirkan atau mengeluarkan dari Islam, maka itu tanda-tanda daripada kekufuran. Ya, kalau sampai mengeluarkan, mengkafirkan orang, karena ya, barang siapa yang mengkafirkan seorang Muslim, ya, apabila tidak benar, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya. Ya. Kemudian tidak sampai kepada kekufuran apabila dia hanya tidak menyukainya. Hanya tidak menyukai saja, tidak sampai mengkafirkan. Tidak menyukai saja, tidak sampai mengkafirkan. Akan tetapi ya, dia tidak mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta, mendapatkan kecintaan itu, wah, siapa yang nggak pengen? Kalau sudah dapat cinta dari Allah, apa yang kita dapatkan kira-kira, ikhwan? Orang tuh kalau sudah dicintai, wah, udah mau apa aja dikasih. Secara ini ya, lihat antum, cintaan antum kepada keluarga antum. Kalau nggak memberi gimana? Sedih, kan? Gak beliin mainan anak aja coba, pengen, ya Allah, habis itu gak dikasih, aduh sedihnya, gak bisa tidur, ya, nangis sampai ini minta apa, jajan atau minta apa, terus kemudian kita gak kasih, maka kita akan kasih. Ya, itulah tanda kecintaan. Orang tuh kalau sudah cinta, udah akan di apa yang engkau mau aku akan kasih, ya. Tapi cinta kepada Allah SWT, ya. Ya, lebih kalau cintanya kalau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu. Ya. Makanya cara yang jitu untuk mencintai, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang jitu, karena itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah SAW. Termasuk cara mengikuti ini juga mengikuti Rasulullah SAW, yaitu mencintai Ansar. Kita mencintai Ansar itu mengikuti Rasulullah SAW, karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Kalau kita nggak cintai Ansar, sahabat Ansar, berarti kita itu durhaka, tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Bab berikutnya adalah bab tentang iman berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Dengan kurangnya ketaatan. Bertambah dan berkurangnya iman itu dilihat dari ketaatan seseorang. Bisa dikatakan karena masalah iman ini berselisih di antara firqah itu, berselisih pandang. Ya, pandangan mereka berbeda-beda terhadap keimanan. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis, menjelaskan bahwasanya
sudah jelas bahwasanya setelah ditimbang dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, bisa diketahui bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hanya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Babu ma ja'a fi istikmalil iman wa ziyadatihi wa nuqsanihi. Bab, ya, menjelaskan tentang kesempurnaan iman serta bagaimana bertambahnya dan bagaimana pula berkurangnya. Makanya masalah iman ini akhirnya ketika tidak bisa mengambil dalil atau tidak bisa menyimpulkan firman Allah, salah dalam menyimpulkan firman Allah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, akhirnya banyak yang tergelincir dalam masalah iman ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sebagian kelompok kaum muslimin ada yang mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan maka dia tidak punya iman sama sekali, seperti halnya orang kafir lakukan dosa besar, seperti halnya orang kafir. Kemudian makanya walaupun dia ke masjid tapi melakukan kemaksiatan, ya udah sama orang kafir dia itu adalah kafir, wal iyadu billah. Ini pemahamannya orang-orang Al-Khawarij. Kemudian ada orang Murji'ah. Ada orang yang Murji'ah mengatakan bahwasanya keimanan itu kemaksiatan itu tidak mempengaruhi keimanan sama sekali. Ini orang Murji'ah. Gak mempengaruhi keimanan sama sekali. Maksiat itu gak mempengaruhi keimanan. Jadi ada orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, Muslim maksiat, mau zina, mau mencuri, mau apa saja, maka dia itu adalah, ya, maka keimanannya itu sama dengan keimanannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Ini orang-orang Murji'ah. Kemudian dalam hal keimanan, Ahlussunnah wal Jamaah antara yang berlebih-lebihan tadi dengan yang sangat menggampangkan keimanan tadi. Iman itu sama saja, nggak ada perubahannya, ya, nggak ada beda-bedanya. Mau orang sholatnya banyak, mau nggak, ya udah. Mau orang nggak pernah sholatnya cuman maghrib saja atau setahun 2 kali, yang penting masih ada iman di dalam hatinya. Masih ada iman dia dalam hatinya, udah, itu keimanannya sama dengan keimanan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah itu naudzubillah, kacau kalau seperti itu, ya. Kacau kalau seperti itu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di sini dibahas, ya, bahwasanya iman itu bisa berkurang dengan berkurangnya ketaatan, bisa kurang. Semakin kita seorang biasanya, antum bisa bedakan. Nanti dalilnya nanti, ya. Antum bisa bedakan orang itu ketika melaksanakan ketaatan, tahajudnya rajin, ya, kemudian baca Al-Qur'annya rajin, masjidnya jamaahnya rajin, zikirnya nggak pernah ketinggalan, sholat rawatibnya nggak pernah ketinggalan, ya, masya Allah wa tabarakallah, itu nyaman. Apalagi tambah kajiannya semakin ditingkatkan, ditahan, karena nggak ada yang mampu duduk di majelis ini kecuali pilihan Allah, ya, yang mampu duduk di majelis ini, di masjid, nggak ada kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Berat duduk di masjid ini, duduk di majelis ilmu itu, walaupun hanya 15 menit. Apalagi di dalam masjid. Kalau di luar mungkin di rumah
sambil ada tehnya, sambil ada cemilannya mungkin. Di masjid nggak ada. Ya sudah, cemilannya apa yang diomongkan Ustadz itu sudah. Sambil bawa buku, sambil nyatet itu. Siapa yang senang nyatet, senang sekali. Ada rasa bahagia sekali. Ya, sangat bahagia nyatet. Ya Allah, dapat faedah satu. Wah, apa tadi, Masya Allah, catat lagi. Nah itu orang yang akan mendapatkan kenyamanan. Yang punya kebahagiaan yang Nabi SAW sebutkan, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Ya. Nah itu beda juga, itu akan nambah keimanannya. Orang yang sudah levelnya seperti itu, dia ketika sholat tuh sujudnya pun beda. Sujudnya nggak gerusa-gerusu, nggak cepat-cepat, pengen cepat selesai, pengen keluar beli teh, kan ini tea time atau kemana, pengen acara kemana, acara nggak, udah pengen benar-benar sujudnya itu beda. Bener, antum merasain aja nggak? Coba antum sekarang, ya, mau percaya, duha sebelum pergi kemana, salat duha, ya harus baca Al-Quran 1 lembar, ya, termasuk ummahat, ya, sebelum berangkat ini, mau acara apa, kegiatan apa, usahakan sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, ya, insya Allah Ta'ala akan nambah keimanannya. Benar, ya. Dan itu kualitasnya beda. Kualitasnya beda nanti sholatnya, ibadahnya itu kualitasnya beda. Termasuk ketika sodako, ketika apa saja itu kualitasnya beda. Orang beriman sudah jelas beda. Beda sama orang terpaksa atau nyantai-nyantai, beda. Itu jelas beda. Ya. Karena timbul dengan keimanan. Melakukan sesuatu karena keimanan. Ya. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Taib. Sampai situ. Jadi ketaatan itu bisa mempengaruhi, sangat mempengaruhi keimanan. Ya. Kita baca ya nanti hadis ini, ya. Lihat. Jadi perempuan yang imannya sempurna itu seperti apa? Di sini disebutkan. Orang yang lemah, perempuan yang lemah iman itu seperti apa? Di sini dilihat ini. Di sini disebutkan hadisnya cuma 1, tapi sebenarnya banyak sekali ya. Dalam hadis itu banyak sekali, dan termasuk dalam Al-Quran juga banyak sekali. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa faqala ya ma'syara an-nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah qal alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajuli qulna bala. Beda antara qulna sama qulna. Kalau qulna itu perempuan banyak. Qulna. Nah, kami laki-laki. Kalau qulna berarti itu yang jawab perempuan semua, perempuan. Banyak perempuan. Dengan alif sama dipanjangkan sama dipendekkan. Makanya membaca Al-Qur'an itu kalau salah panjang pendeknya ya merubah makna. Ya, merubah makna. Qulna bala. Kemudian perempuan-perempuan itu mengucapkan iya ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani dinina. Fadzalika min nuqsani dinina diniha. Ya.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musallal Id atau musalla tanah lapang atau menuju tanah lapang untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha atau Idul Fitri ini enggak ya. Perawi hadis itu ragu-ragu antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas ya. Beliau melewati, Rasulullah SAW melewati sahabiyat, perempuan-perempuan sahabat, istri-istrinya para sahabat. Dan Nabi SAW bersabda, wahai sahabiyat, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena telah diperlihatkan kepadaku. Itu ketika kapan? Isra, Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar penghuni neraka adalah kalian. Ya, sebagian besar penghuni neraka adalah kalian. Ini orang yang beriman. Kalau para sahabat dulu, sahabiyat, seharusnya ini berontak. Ini berontak seharusnya. Wah, bisa aja kami yang lama yang layani suami, bisa aja seperti itu. Kami yang layani suami, kami yang capek melahirkan anak, ngurusin anak, ya. Kok bisa saja kami yang masuk neraka paling banyak? Ini kalau orang sekarang pasti kayak gitu. Atau ustadznya udah nggak diundang lagi. Kalau ustadznya ngomong seperti itu, ya kasihan. Ya. Tapi orang beriman karena sahabiyat, dia itu adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung sam'an wa ta'atan. Makanya kalau sudah Rasulullah SAW berkata, ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, ya, wa sallimu taslima. Ya. Jadi ketika sudah ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yajidu fi anfusihim haraj, enggak ada dalam hatinya itu kurang pas nih. Orang yang memasak ini ngomong kayak gitu, enggak. Ya. Kalau perempuan masukkan illa kecuali perempuan-perempuan yang memang sudah terdidik di atas keimanan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ya perempuan yang ini yang setengah-setengah, mau tutup hijab juga setengah-setengah, mau enggak masuk Islam secara kafah. Padahal Allah SWT perintahkan udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna. Ya, termasuk ini, walaupun menyakitkan ya sudah diterima saya. Masa perempuan yang paling banyak. Ya. Ini kenapa saya mengucapkan seperti ini? Karena pernah kejadian ada seorang seorang yang diundang kajiannya, ya artis-artis, dikasih persyaratan nggak boleh menyinggung perempuan, tentunya harus lucu syaratnya. Nggak lucu, ustadz yang sunnah nggak lucu, biasanya tegas, nggak dapat tuh, nggak masuk kategori itu. Ya, harus lucu dan harus diam ketika, pokoknya harus ngikutin aturan yang ada di situ. Ya. Allah musta'an. Ya, ini zaman akhir. Ini Nabi SAW mengatakan bersedekahlah. Ini kalau ada orang yang ini agak-agak miring liberal, dia ini nyinyir sekali sama perempuan. Ya. Karena ada, bukan ana bicara seperti ini, akhwanillah, ya, banyak sekali di luar sana yang seperti itu. Karena merasa perempuan merasa perempuan itu direndahkan dalam Islam. Ya. Apalagi orang-orang kafir, hadis ini jadi andalan. Makanan empuk ini. Wah, ini diambil. Orang-orang kafir ini yang diambil ini hadis ini. Karena cocok menurut mereka untuk menyudutkan Islam. Ya. Wah, enak ya jadi laki-laki ya.
nggak masuk neraka. Ini langsung dilihatkan neraka perempuan. Alangkah rendahnya perempuan. Ya, itu orang-orang kafir seperti itu. Menganggap mereka perempuan itu sudah perempuan direndahkan lagi di sini nanti akalnya kurang. Alangkah ini akhirnya sama laki-laki perempuan sama kalau menurut mereka. Kerja ini akhirnya apa? Berantem. Saya kan juga laki-laki, saya kan bagiannya sama. Kalau laki-laki perempuan menurut orang kafir sama. Jadi nggak ada seperti ini. Perempuan suruh taat ke suami itu nggak ada. Ya. Taib di sini, afan ya nanti ibu-ibu jadi ini nggak membela bapak-bapak, maksudnya untuk menyudutkan. Ayo kita kembali, hati kita kembali kepada hadis. Ya. Jadi Rasulullah SAW melewati sahabiyat. Rasulullah SAW langsung mengatakan, wahai wanita, sedekahlah kalian, banyak bersedekah. Sedekah itu banyak. Ustaz, gak punya uang. Sedekah gimana Ustaz? Saya gak punya uang. Yang punya uang kan suami. Bagaimana ini Rasulullah menyuruh sedekah? Sedekah banyak. Yang dimaksudkan ini sedekah banyak. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudara kamu itu adalah sedekah. Jangan disempitkan ini suruh bersedekah. Dari mana uangnya? Di sini sedekah banyak. Suruh berkata-kata baik. Sedekah. Al-amru bil ma'ruf sedekah. Tasbih sedekah. Sopan sedekah ya, mengajak kebaikan sedekah. Nah ini harus dimiliki oleh perempuan, banyak-banyak sedekah. Ya, melayani suami sedekah. Ini makanya kalau ini benar-benar dipegang ini hadis ini, Allahu Akbar, harus banyak-banyak sedekah ini. Dan sedekah itu harus sabar. Ya. Tidak boleh disebut-sebut. Sedekah itu gak boleh sebut-sebut. Aku tadi kan sudah gini. Sedekah. Apalagi sedekah kepada anak dan suami. Makanya pahalanya besar. Perempuan itu masuk surganya gampang. Tapi beratnya itu ini. Luar biasa. Ada seorang ibu-ibu ngeluh. Kami itu tahu sebenarnya Ustaz. Ya. Tahu dalilnya tuh tahu harus taat sama suami. Pas suami ini harus senyum, harus ini tahu semua. Tapi pas ini tuh ya Allah, pas marah itu sudah lupa segala-galanya, gitu ya. Yang ngomong, lah itulah pahalanya makanya besar. Emangnya enak soal laki-laki kalau masuk surga juga harus perang, ya benar-benar karena Allah. Pas sakit nggak boleh bunuh diri malah masuk neraka. Ya, sakit suruh nahan. Suruh mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling bagus adalah paling di depan. Perempuan demikian juga. Ketika ini dia harus banyak bersedekahnya di sini. Ya, disedekah dengan harta. Sedekah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama juga dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya, jadi wa anfiqu, infakkan, termasuk menginfakkan harta, menginfakkan apa yang berikan Allah SWT kepada kita adalah lisan. Nafkahnya lisan dengan apa? Dengan berzikir, dengan berkata-kata baik. Ya, lebih-lebih berkata-kata baik, sopan santun kepada suami. Gitu ya, penting lebih-lebih sopan santun kepada suami. Taib. Ini bersedekahlah. Kata Nabi SAW, bersedekahlah. Ya. Dan bersedekah itu tanda keimanan, nambah imannya. Coba ibu-ibu ini ya disuruh bersedekah, ini perempuan suruh bersedekah. Ya, bersedekah ini ya yang saya sebutkan tadi, coba berusaha ini. Naudzubillah ya. Coba sekali membangkang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akan membangkang terus kepada suami. Gak ada sedekah kepada suami. Dah. Bahkan wal'iyadzubillah
ya berani menolak ajakan suami. Ayadzan billah. Gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai derajat itu. Ini dianggap biasa oleh perempuan-perempuan yang, makanya subhanallah, dosa yang besar tapi dianggap biasa oleh para perempuan. Ya. Padahal dia harus sedekah. Ini di sini tasaddaqna. Sedekahlah kalian. Nah, tapi kalau dia bersedekah karena Allah, sudah nih sedekah ya. Ini yang dimaksudkan sedekah ini sedekah umum. Bukan sedekah dengan uang ya. Syukur-syukur ada uang, banyak sedekah. Karena sedekah membaca Al-Qur'an juga sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Senyum sedekah. Lagi ngambek senyum, ini pahalanya lebih besar mikirnya. Ngambek, wah dah, aku akan senyum, masya Allah, itu luar biasa. Jadi benar-benar ditahan, dirinya benar-benar ditahan untuk mendapatkan pahala yang besar. Allah Akbar. Makanya ya, alhamdulillah di mana-mana kajian tuh ya paling banyak saya memang lihat banyak ibu-ibu sih, alhamdulillah. Tapi semoga saja ya Allah SWT memberi ilmu yang bermanfaat kepada khususnya para ummahat ya, karena ketika ummahat itu baik maka akan baik semua umat ini. Ummahat kalau baik itu akan baik semuanya ya. Kalau perempuan akan ya memiliki sifat malu, keimanannya dijaga, maka akan baik seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Baik ya, dijaga, bersedekah. Ayo nanti habis ini dah. Kalau nggak percaya, ibu-ibu khususnya para ummahat dicoba sedekah terus sama suami, sedekah kepada anak, sedekah kepada orang. Ya nggak usah jauh-jauh dulu. Sedekah kepada orang terdekat kita. Para ummahat ini, karena ini khitabnya kepada para ummahat. Sedekah kepada suami, sering senyum. Allahu Akbar. Karena perintah Rasulullah SAW suruh sedekah. Ya, tasaddaqna, suruh sedekah. Ya. Ini permasalahannya apa nanti? Kenapa suruh sedekah nanti disebutkan di sini? Ya. Jadi dicoba nanti dari kajian ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini, banyak bersedekah para ummahat, sedekah para suami dengan suami. Capek kayak apa sedekah, ini sedekah, dapat ilmu lagi tadi. Ini orang yang beriman dia dapat, ya Allah sedekah. Jika dia bila perlu ditulis di pintu tuh, mau buka pintu sedekah, harus banyak sedekah. Para ummahat, insyaallah siap ya ummahat, ya para ibu-ibu siap bersedekah untuk yang paling dekat, untuk menjaga dirinya, karena ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perempuan mukminah itu akan lebih, subhanallah, kalau mengamalkan hadis, waduh, nggak ada pertengkaran rumah tangga itu, nggak ada. Ngambek tuh nggak ada. Perempuan ngambek takut, ya, mau ngambek apapun senyum, walaupun sakit hatinya. Kenapa? Karena pengen bersedekah. Semakin berat dia bersedekah, semakin besar itu pahalanya. Ya, karena ujian, semua ujian. Ketaatan itu enggak di ini ya, ketaatan semakin berat, semakin besar pahalanya. Ya. Perempuan semakin dia pengen bersedekah, kemudian berat untuk melaksanakan sedekah, semakin besar itu pahalanya. Ya. Kemudian ya kata Nabi SAW, karena ya aku telah diperlihatkan kepadaku sebagian besar penghuni neraka adalah kalian. Ini dia bilang tadi, ini kalau bukan karena sahabat, ini sudah mencak-mencak ini. Kok bisa mesti kebanyakan seperti itu? Karena perempuan ininya kebiasaannya nggak rela dia, biasanya nggak rela. Ya, biasanya nggak rela, perempuan nggak rela dia, itu kebiasaannya perempuan. Tapi orang yang beriman dan sahabiat insya Allah Taala, dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya kemudian setelah itu para sahabiat bertanya, aduh ya. Ini ngomong mana ya? Sahabiat bertanya,
Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Kenapa bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena kalian sering, ini kalimatnya terlalu ini ya terjemahannya, sering mengomel. Ini terlalu ini. Karena kalian sering terlalu ngomel. Maksudnya ini bukan itu ya. Karena ini kasar banget ini. Wabima ya Rasulullah, yuksirnal la'an. Kalian banyak melaknat gitu aja. Banyak melaknat, itu enggak terlalu ya. Walaupun maknanya lebih umum lagi, bisa diartikan laknat ini banyak nanti. Laknat tuh menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat lagi. Yuksirnal la'an. Apa ini? Ya mungkin ada lagi laki perempuan seperti itu. Dan itu sifatnya perempuan. Jadi laki-laki yang pinter juga nggak langsung ini. Perempuan kok seperti ini. Perempuan ini perempuan. Itu Allah ciptakan seperti itu perempuan. Ya. Makanya perempuan itu surganya ya dari ini. Laki-laki yang pinter, pandai, dia akan bijaksana. Oh tahu dia. Oh memang Nabi benar. Ketika lihat istrinya kayak gitu, oh benar, senyum-senyum saja. Tapi jangan senyum di hadapannya malah ngecek, bukan. Senyum maksudnya dalam artian tahu. Laki-laki yang bijak. Oh perempuan tuh kayak gini. Oh, tenang dia, santai dia. Oh. Kemudian kasih solusi, cari solusi. Solusi bagaimana biar perempuan atau istrinya itu menjadi taat. Itu dengan pertama doa kepada Allah SWT, diperbaiki, dinasehatin. Jangan langsung dinasehatin. Nasehatin kalau dinasehatin langsung ya udah nggak mempan. Illa perempuan-perempuan mukminah ketika ini kadang-kadang nggak sadar perempuan kayak gitu, dia nggak sadar, tapi nanti sadar ketika ini ya Allah salahnya nah ini nanti di bagian itu naqisatul akal, akalnya dikit, dia pas marah sudah nggak terkendali, ya, nggak bisa mengendalikan. Beda dengan laki-laki ditahan dan kalau marah istrinya dipanggil sini kunci ya pintunya dikunci, ngomong ini tapi habis nggak tega. Lihat beda perempuan mau apa aja udah nampakin nggak peduli dia, ya karena di sini sebutkan ini tabiat perempuan. Khuliqat minad dala', ya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Di sini karena kalian yuksirnal la'an, banyak melaknat. Laknat itu menjauhkan dari rahmat Allah Taala. Ya bisa aja ngomong-ngomong, sudah dikasih ini tapi kenapa kepadaku nggak gini, kok kayak gini aja itulah ya. Kamu itu jadi sampai dalam hadis ya, dalam hadis disebutkan maksudnya Aisyah tuh ketika ini saking ini ya, betapa perempuan itu, para laki-laki harus tahu ya kekurangan agamanya perempuan tuh. Laki-laki tahu sampai Aisyah itu ketika marah itu sampai seakan-akan itu nggak percaya Nabi SAW itu ketika marah ya, sampai satu dalam riwayat sampai seakan-akan kenapa itu wahyu itu turunkan kepada kamu, nggak mungkin saking marah sampai cemburunya Aisyah sampai seperti itu ya. Tapi dimaafkan, nggak ada ini ya, cemburu tuh nggak boleh dihukum. Laki-laki punya istrinya cemburu dimarahin malah malah marah, nggak boleh, itu ma'dzur. Tapi juga ini membantu ibu-ibu, aku boleh cemburu, bukan. Perempuan yang baik juga menahan diri, cemburu nggak diumbar sembarangan, sebaik-baiknya adalah menahan diri. Tapi laki-laki juga gitu. Kita sebagai laki-laki ini pelajaran kalau dibahas subhanallah banyak sekali, pelajaran khusus untuk keluarga. Karena banyak orang ada istrinya cemburu malah dimarahin istrinya. Karena itu sudah tabiatnya cemburu dimarahin. Mana ini kok kamu tuh seperti gitu aja cemburu. Itu sifatnya perempuan. Ya. Tuh, jadi ini penting sekali kalau kita membahas tentang kaum Hawa nih, banyak sekali ini. Tapi ya,
Kemudian yakfurnal asir, mungkin bisa dikatakan sering ngomel-ngomel memang. Ini sering ngomel-ngomel. Ya. Tapi ya walaupun ngomel-ngomel nggak harus cerita bohong. Ada cerita bohong dusta. Ya. Perempuan ngomel-ngomel setan pun lari. Katanya. Masuk dalam sumur, dimasukin, lihat ini ada sumur tua, katanya di ini. Itu viral tuh, pernah viral. Sumur tua akhirnya dimasukkan, ya udahlah kamu masuk aja di situ, dimasukin. Oh itu ini airnya dikit itu, masukin ya. Masukin ke situ, itu dusta loh itu. Kalau dusta nggak boleh. Kalau walaupun ceramah, ya tetap harus mengedepankan dalil. Dimasukkan di dalam sumur, ya, kemudian ternyata di dalam sumur pun masih ngomel-ngomel. Setan naik ke atas, nggak kuat. Siapa itu yang berbuat itu? Itu dusta lah kayak gitu. Ya, di sini maksudnya adalah ngomel-ngomel di sini itu sudah sifatnya perempuan. Walaupun kelihatannya pendiam, tapi kalau sudah marah sama suami, lihat aja. Ya. Nah itu sudah sifatnya bapak-bapak. Ikhwani fillah, itu sudah sifatnya perempuan. Ya, ketika tahu sifatnya seperti itu, laki-laki akan pandai, akan sabar, akan lebih cinta kepada istrinya. Tuh, ya, itu itu bekal tuh. Perempuan juga demikian. Dari sini juga, oh saya diciptakan seperti ini. Ya harus sadar. Oh nggak boleh ngomel-ngomel ya. Sering ngomel-ngomel dan mengeluhkan suami, yakfurnal ashir. Maksudnya itu kufur nikmatnya suami. Yakfurnal ashir, suami sudah ngasih ini. Apa? Masa cuman aku dikasih sini? Itu sudah biasa. Perempuan tuh Allah SWT ciptakan, itu memang seperti itu. Dan itu ujian perempuan. Kalau ada perempuan itu sudah taat, sudah dikasih, ya dikasih sama suaminya, ya alhamdulillah, jazakallahu khairan, wahai suamiku, gak nambah lagi. Masa cuma ngasih sini? Kalau ada seperti itu, sabar. Belikan ini dong, ini dong, ini dong. Biasa itu sifatnya perempuan. Ya, sifat perempuan. Tapi kalau seandainya ada perempuan yang masya Allah wa tabarakallah dikasih, alhamdulillah, terus selalu bersyukur kepada suaminya, ini yang dituntut. Ini yang imannya sempurna nanti. Ya. Tambah ketaatannya. Tambah syukur. Ya, di sini pembahasannya berkurangnya iman berkurang dengan kekurangnya ketaatan. Ketika seseorang itu, seorang istri, afan ya, ini sebenarnya umum semuanya, tapi di sini dibahas perempuan lebih khusus. Karena ya ditakutkan perempuan, kebanyakan perempuan, ya. Kalau seandainya perempuan itu berusaha, ya dia mengamalkan hadis ini, ya salam, aman dunia, kekeluargaan di dunia ini, dah aman dah, ya. Tetap berusaha, pengen masuk surga. Waduh, pengen iman saya pengen sempurna. Ini nggak sempurna imannya seorang perempuan kalau dia tidak banyak bersedekah. Semakin banyak sedekah, imannya semakin bertambah, Ya. Kemudian ya, jadi yang pertama kalau di sini ya ngomel-ngomel, sering ngomel-ngomel, afwan ya. Ini sebenarnya ya sering melaknat itu aja ya. Kemudian kufur nikmat. Yang kedua kufur nikmat. Ini mungkin biar lebih gampang dipahami ya, sama ini ya, sama yang membacanya hadisnya. Karena ini yang menerjemahkan bukan ana ya. Baik. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan dinnya dan agamanya yang lebih mampu menggoyahkan laki-laki yang memiliki azam kuat dari salah seorang di antara kalian. Nah, para laki-laki kadang-kadang, wah ini ya, agamanya kuat. Tapi kalau sudah ada istri, sudah istri diatur, istri sudah istri sudah dia kelepek. Karena ya Rasulullah ini jelas kata Rasulullah. Makanya kadang ada suaminya masya Allah, ya ujian. Ya. Suaminya masya Allah wa tabarakallah, ya. Tapi istrinya Allah beri
Ini ujian untuk suaminya biar semakin kuat agama, semakin kuat keimanannya. Ya, gitu ya. Perempuan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, inna kaidahunna apa? Azim. Sungguhnya hati-hati tipunya perempuan itu sangatlah dahsyat. Sekarang menipu perempuan ya, tipuan ini sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan itu istri-istrinya Nabi SAW. Enggak antum? Ya. Rasulullah SAW senang madu, Al-Qibtiyah. Itu sering ngirim madu dari Mesir, istrinya Rasulullah SAW dari Bani Qibti. Kemudian Aisyah pikir, ini Rasulullah ini senang madu ini. Gimana? Lihat ini, inna kaidahunna azim. Belum cerita tentang Yusuf. Ini semua perempuan. Ya. Kemudian apa namanya? Aisyah ngomong ke Hafsah. Hafsah yang sering juga, Hafsah itu yang dicintai juga oleh Rasulullah SAW. Ngomong aja nanti madunya nggak bagus. Sepakat dua orang. Ini istri Nabi loh. Bagaimana kalau bukan istri Nabi? Istri-istri Nabi ini sepakat. Sampai Nabi SAW mau mengharamkan apa? Madu. Kalau ke Aisyah, setelah Aisyah besok ke Hafsah, gimana madunya? Gak bagus madunya. Ya, madunya gak manis. Terus kemudian ke Hafsah, gimana madunya? Gak bagus. Ya, maka turunlah firman Allah SWT. Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk kamu? Tabtaghi mardata azwajik, engkau pengen mendapatkan ridhonya istri-istri kamu. Lihatin, sebutkan oleh Allah SWT. Kalau Nabi SAW langsung ditegur, kamu nggak benar. Kalau sekarang kita ada perempuan yang suka membuat tipu daya karena itu sudah sifat mereka. Inna kaidahunna azim. Buatnya gimana nih? Biar gini. Itu perempuan, itu sifat perempuan, ya. Tapi tentunya tidak semuanya, ya. Perempuan-perempuan yang beriman, ya, yang sering ngaji, tahu oh ini nggak benar, jelas dia lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dan milih mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena aku tidak melihat orang yang jadi perempuan ini dijelaskan Rasulullah SAW, ada orang yang agamanya bagus, laki-laki bagus tuh bisa takhluk dengan istri yang ini bisa takluk, ini bisa terperdaya dengan perangkapnya atau tipu dayanya seorang perempuan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian sahabat bertanya, sahabiyat perempuan itu bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Ya, apa kekurangan agama dan akal kami ya Rasulullah? Ya. Kekurangan agama. Ya, kurang agama rawai Rasulullah SAW. Tanya mereka lagi ya, beliau SAW bukankah persaksian wanita agama ya setengah dari persaksian laki-laki? Saksian kalau laki-laki 2, kalau di sana ada perempuan, ya, satunya perempuan, satu laki-laki, maka perempuan harus 2. Ya, itu ya. Jadi bukankah persaksian wanita setengah dari persaksian laki-laki? Mereka menjawab iya. Ya. Beliau melanjutkan, itulah kekurangan akalnya dan bukanlah ketika wanita sedang haid ia tidak sholat dan tidak pula berpuasa. Dia menjawab, sahabiyat menjawab iya. Lalu bersabda, itulah kekurangan dinnya. Ya. Kekurangan dinnya dia ketika haid agama ya, agamanya jelas kurang dia. Seharusnya mendapatkan pahala walaupun dia bisa mendapatkan pahala besar karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencatat niatnya. Ya. Tapi itulah kekurangan perempuan. Dan ini kita bisa digarisbawahi. Perempuan sehebat-hebat apapun, profesor apapun, perempuan pasti akalnya itu kurang. Tahu kalau akalnya kurang kapan? Ketika dia marah, kebanyakan tidak bisa mengendalikan diri, lain dengan laki-laki.
Makanya ini Islam ketika ini, itulah keadilan Islam dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bijaksananya Allah Subhanahu wa taala apa? Talak itu hanya ada pada laki-laki. Talaknya laki-laki. Yang bisa mentalak laki-laki. Karena kalau sudah perempuan marah, sudahlah. Udah, perempuan marah sudah. Bukan talak 3 lagi. Mungkin talak 50 dah. Lah kamu udah mah. Kenapa? Akalnya udah enggak ini. Oke, laki-laki bisa mengendalikan. Sabar lagi-lagi. Itu bisa nih. Perempuan kalau sudah marah sudah hilang itu. Dulu pernah belikan ini, belikan itu, pernah ini, sudah hilang semuanya. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Dan itu adalah wahyu. Dan inilah kebenaran daripada Islam. Ayo, yang inti di sini adalah ibu sekalian, ya, dan teman-teman sekalian, ibu-ibu dituntut untuk bersedekah, berinfak, bersedekah kepada yang paling dekat terlebih dahulu. Karena sedekah itu yang dari deketin dulu. Sedekahnya yang paling bagus untuk perempuan, untuk istri adalah sedekah kepada suami dan anak-anaknya. Sedekah waktu, sedekah pengorbanan, sedekah kata-kata baik, tutur kata baik itu kepada suaminya. Kemudian ya, dan dengan seperti itu maka seorang perempuan itu akan tambah imannya. Buktikan ibu sekalian, percaya nggak? Kalau dari rumah sampai rumah nanti, aku pengen berbuat baik, aku akan banyak bersedekah kepada suamiku, kepada anakku. Masya Allah, imannya akan bertambah. Semakin taat dia, semakin kokoh dia keimanannya, semakin semangat dia untuk mengamalkan kebaikan, khususnya untuk kepada suami. Ya, ini ketika diamalkan, udah satu hadis ini aja untuk para ummahat. Waduh, surga itu. Bagaimana Asia itu masuk surga, padahal suaminya kafir. Ya, Asia masuk surga padahal suaminya kafir, mengajak kepada keburukan terus, tapi dia selagi tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Asia selalu mentaatinya. Asia selalu mentaatinya. Demikian juga para suami ini, suami diwajibkan harus sabar kepada istri. Sayang kepada istri. Ya, tahu karakternya perempuan. Laki-laki kalau tahu karakternya perempuan, aman. Ini termasuk karakternya tadi. Suka ngomel-ngomel, dikit nggak suka kufur terhadap nikmat. Itu perempuan di sini. Syukur-syukur dapat istri yang selalu berterima kasih. Wah, itu sudah lebih-lebih. Antum kalau insya Allah ta'ala istri antum seperti itu. Ya, insya Allah istri antum sudah seperti itu, berarti antum tinggal sujud syukur, memperbaiki, ngajak kebaikan, ngajak bersedekah. Dia biar bersedekah, antum juga bersedekah karena Allah. Insya Allah ta'ala akan mendapatkan kebaikan di dunia dan lebih-lebih kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat bersama surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Gitu ya. Di dunia ketenangan ya. Kebaikan insyaallah taala itulah yang akan didapatkan oleh seorang orang yang beriman. Jadi tambah dan berkurangnya iman seseorang itu bisa dilihat dari ketaatannya. Semakin istri taat kepada suami, semakin tambah keimanannya. Karena cara untuk mendapatkan surganya Allah bagi para perempuan, para ummahat adalah dengan taat kepada suami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.